Oke, sudah kelihatan? Sudah, dokter. Oke. Udah dok. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah adik-adik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas perkuliahan biologi molekuler ya, biokimia biologi molekuler. Nah, bahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang metabolisme xenobiotik ya. Jadi selain yang kita makan, makanan kita itu ada berupa makanan. Nah, terkadang ada benda-benda asing yang ikut termakan oleh kita ya, baik itu disengaja maupun tidak sengaja ya. Yang sengaja kita makan itu contohnya obat-obatan ya, kita mengkonsumsi obat-obat sakit kepala, paracetamol ya. Kemudian yang tidak sengaja misalkan ya, kita makan makanan itu mengandung pestisida ya. Nah, itu adalah benda asing ya, yang bukan makanan, yang tidak biasa kita makan ya. Atau kita terpapar dengan zat-zat yang berbahaya, misalkan terhirup, ada orang yang merokok di sekitar kita ya, kita terhirup ya, atau kita bekerja di daerah yang terpapar dengan zat-zat berbahaya seperti di pertambangan ya. Nah, zat-zat tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita, baik itu secara inhalasi ya, atau dia itu masuk ke dalam tubuh kita secara ini enteral ya, melalui peroral gitu ya, termakan. Nah, zat-zat tersebut akan dicoba untuk didetoksifikasi atau dilakukan proses untuk dikeluarkan ya, sehingga zat tersebut akan menjadi dia lebih larut air dan bisa dikeluarkan melalui ginjal terutama ya. Nah, kalau dia larut lemak ya, pengeluarannya agak lebih lambat karena melalui empedu. Tetapi kita tahu bahwa kalau dibuang melalui empedu, garam-garam dan asam empedu, maka 99% garam empedu itu akan diserap lagi oleh tubuh. Jadi agak lebih lambat dia pengeluarannya ya, dibandingkan dengan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna melalui ginjal ya. Nah, setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, kalian bisa menjelaskan ada 2 fase metabolisme xenobiotik, yaitu yang melibatkan reaksi hidroksilasi yang dikatalisasi oleh sitokrom P450 dan reaksi konjugasi ya. Kemudian juga kalian mampu menjelaskan kepentingan metabolik dari glutathione ya. Nah, nanti kita akan jelaskan. Kemudian kalian mampu menjelaskan bagaimana xenobiotik itu zat-zat asing yang tertelan yang termakan oleh tubuh kita memiliki efek toksik, bisa memiliki efek imunologik juga, jadi merangsang sistem imun, dan juga bisa menyebabkan karsinogenik ya, yaitu zat-zat tersebut mampu merangsang pertumbuhan sel kanker ya, karsinogenik. Nah, jadi tubuh kita ini banyak sekali ya terpapar ya benda-benda asing ya, ada dalam tanaman ya, kemudian bahan sintetis dari obat-obatan, kemudian ada bahan makanan tambahan seperti pewarna ya, pemanis buatan ya. Kemudian tidak jarang pula ada polusi di lingkungan, polusi pestisida, polusi logam berat ya. Jadi dulu ada kejadian keracunan di Minamata ya, keracunan merkuri. Nah, jadi merkuri itu meracunin laut ya, dan dia meracuni orang-orang yang memakan makanan seafood ya dari laut. Nah, ini tubuh kita secara alamiah ya, Allah menciptakan tubuh kita dengan sangat sempurna ya. Jadi Allah membekali tubuh kita juga dengan organ yang sangat vital ya, yaitu hepar ya, atau hati yang bisa dia mendetoksifikasi. Jadi dia benda-benda asing yang tertelan itu akan segera dibuang agar dia tidak terlalu lama dalam tubuh kita ya,
semakin lama benda asing itu ya, apalagi benda berbahaya berada dalam tubuh kita, maka akan menimbulkan banyak efek ya, banyak sekali efek yang akan timbul. Nah, makanya organ hati ini berperan penting. Dia melakukan metabolisme obat atau metabolisme zat-zat yang berbahaya tersebut untuk dikeluarkan. Tujuannya agar bisa dikeluarkan dari tubuh. Nah, dengan kita memahami metabolisme xenobiotik ini, kita dapat memahami berbagai macam prinsip dalam ilmu farmakologi, obat-obatan, ya, kemudian terapeutik, ya, dan toksikologi. Nah, ini penting untuk kita sebagai dokter untuk mengetahui aspek-aspek ini, ya. Nah, kemudian banyak xenobiotik yang ada di dalam tanaman, ya, misalkan pestisida atau insektisida, ya, zat-zat yang beracun lainnya yang berpotensi untuk bisa mengganggu kesehatan, namun ada juga yang berpotensi untuk menguntungkan kita, ya. Jadi berpotensi sebagai bahan obat, ya. Misalkan antioksidan. Nah, jadi makanan-makanan ya yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, terutama yang berwarna merah, ya, berwarna biru, ya, mencolok, ya, seperti stroberi, blueberry, ya. Nah, ini dia mempunyai antioksidan, ya. Apel, ya, kalau di apel itu warnanya merah, itu kulit apel. Nah, kulit apel itu mengandung senyawa yang namanya quercetin, ya. Nah, quercetin ini dia merupakan zat yang berguna untuk tubuh kita. Nah, jadi dia berperan sebagai antioksidan eksogen, ya. Jadi kita banyak makan makanan yang berwarna itu sangat baik, ya, yang alami, ya. Apel, stroberi, ya, kemudian mangga yang warnanya banyak warna cerah, ya, biasanya. Nah, ini memberikan efek yang menguntungkan bagi tubuh kita. Selain ada yang merugikan, kalau penggunaan pestisida itu merugikan, ya. Jadi kita harus mencuci bersih sayur-sayuran itu, karena sayur-sayuran itu dia biar tidak dimakan ulat, pasti dia dikasih insektisida, ya, pasti dia dikasih pestisida. Nah, jadi kalau tidak dicuci dengan bersih, ya insektisidanya akan termakan oleh tubuh kita. Jadi harus dicuci dengan bersih. Jadi jangan lupa dicuci bersih gitu. Jadi kalau kita mau makan lalapan mentah itu harus benar-benar dicuci bersih, ya. Nah, kemudian kita juga akan memahami bagaimana metabolisme xenobiotik ini akan memungkinkan pengembangan mikroorganisme dan tanaman transgenik, ya. Nah, jadi dengan memahami prinsip ini kita juga bisa mengembangkan mikroorganisme dan tanaman transgenik yang mengandung gen yang mengkode enzim yang berguna untuk mengubah polutan, ya, berpotensi membahayakan menjadi aman, ya. Nah, jadi kita bisa dengan memahami prinsip ini, ya, kita bisa membuat rekayasa genetika, ya. Jadi kita mengembangkan suatu bakteri atau tanaman yang bisa dia mengubah polutan berpotensi yang berbahaya menjadi aman, ya. Misalkan bakteri pengurai minyak, misalnya, ya. Dan minyak itu mempolusi, ya, mencemari lingkungan, ya. Nah, bakteri ini dia bisa mencerna minyak atau plastik, ya, bakteri yang memakan plastik. Nah, selain itu organisme transgenik juga berguna untuk biosintesis obat dan bahan kimia. Nah, melalui ini kita juga bisa melakukan rekayasa genetika, yaitu kita merekayasa organisme bakteri, ya, yang bisa kita gunakan untuk memproduksi suatu enzim atau suatu hormon, ya, seperti menghasilkan insulin dan lain-lain, ya. Nah, jadi ini xenobiotik itu segala bahan yang asing, ya. Xeno itu artinya asing, biotik itu kehidupan, ya. Nah, jadi segala bahan asing dari tubuh kita ini tergolong, ya, yang kita makan atau yang kita hirup, ya, yang masuk dalam tubuh kita ini tergolong golongan xenobiotik, ya. Contohnya adalah insektisida, ya, atau DDT nama ininya kimianya. Ini biasanya kita terhirup atau kita ini, ya, tertelan waktu kita mengkonsumsi makan sayur-sayuran, ya, atau juga petani yang menyemprotkannya itu, ya, petani-petani yang menyemprotkan insektisida, dia tidak pakai masker, bisa terhirup dari udara, ya. Kemudian plastik atau PVC, ya.
Nah, kadang-kadang plastik ini ikut termakan sama kita, ya, terutama plastik yang ini yang bukan food grade, bukan grade untuk makanan, digunakan untuk memasak misalkan, ya, digunakan untuk menyeduh makanan panas. Jadi makan makanan panas pakai piring plastik, ya, atau buat kopi pakai gelas plastik. Nah, plastiknya itu bisa terurai dan bisa tertelan juga waktu kita mengkonsumsi makanan, ya. Nah, kemudian hormon-hormon, ya, yang berada di dalam makanan, ya. Misalkan kedelai, ya, kedelai itu banyak mengandung hormon estrogen, ya. Nah, jadi itu bisa juga waktu kita mengkonsumsi kedelai, hormonnya itu juga diserap oleh tubuh kita, ya. Kemudian logam-logam berat seperti timbal, ya, kemudian perak, ya, atau air raksa, ya. Nah, ini bisa tertelan atau termakan pada apabila kita mengkonsumsi makanan-makanan yang dia tercemar dengan logam berat, ya. Kemudian antibiotik atau obat-obatan. Nah, ini kalau antibiotik dan obat-obatan ini memang sengaja, ya, kita menggunakan obat-obatan ini untuk terapeutik, untuk penyembuhan, ya, untuk pengobatan. Nah, obat-obat ini, ya, dia tidak alamiah. Dia adalah benda asing bagi tubuh kita. Contohnya paracetamol, ya, itu benda yang asing itu, ya. Kemudian ada ini racun-racun, ya, PCBs dan dioksin, ini racun-racun yang terdapat dalam lingkungan yang bisa juga tidak sengaja tertelan atau termakan oleh kita, ya. Nah, tubuh kita itu, ya, banyak sekali harus mengeluarkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Nah, jadi harus diolah dulu dia, karena apabila sudah masuk ke dalam saluran cerna, maka benda-benda asing tersebut harus segera dikeluarkan, ya, harus segera dimetabolisme agar dia bisa dikeluarkan, ya, ke dalam tubuh kita, karena dia bukan hal yang dibutuhkan sebagai penyusun tubuh, berbeda dengan karbohidrat, ya. Karbohidrat diperlukan tubuh kita untuk tenaga, ya. Protein untuk menyusun tubuh kita, ya. Jadi dia dipertahankan. Lemak, ya, juga untuk sumber cadangan energi. Tetapi benda-benda asing ini dia harus dikeluarkan karena dia memiliki efek tertentu di dalam tubuh kita, ya. Nah, xenobiotik terutama berupa obat-obatan, bahan kimia, kemudian ada zat karsinogenik, ya, dan juga bahan-bahan yang secara alamiah terkandung dalam tanaman dan berbagai jenis bahan makanan, ya, seperti tadi PCBs, polychlorinated biphenyl, ya. Jadi ini seperti pemutih ini, ya. Kemudian insektisida dan lain-lain. Nah, ini sering kita termakan atau tertelan, ya. Nah, semua zat itu, ya, semua zat-zat yang asing tersebut akan dimetabolisme di hati. Jadi organ hati ini sangat penting, ya. Jadi dia adalah organ selain berperan di dalam metabolisme lemak, protein, metabolisme karbohidrat, hati ini juga berperan di dalam metabolisme benda-benda asing yang masuk dalam tubuh kita, ya. Nah, secara umum ini adalah proses detoksifikasi. Jadi mengeluarkan racun, ya, di dalam tubuh. Nah, terkadang metabolit dari suatu bahan itu ada yang inert atau tidak berbahaya, ya, atau aktif, bisa juga aktif, ya, secara biologis. Nah, misalkan aktivasi dari prodrat menjadi bahan aktif, ya. Jadi ada obat-obatan yang dia pada saat kita telan itu dia belum mempunyai efek, ya. Nah, tetapi setelah dimetabolisme oleh hati, ya, dengan enzim sitokrom P450, ya, kemudian ditambahkan dengan reaksi-reaksi yang lain, maka obat tersebut dia akan menjadi obat yang aktif. Nah, jadi ini adalah obat-obat yang kita makan per oral, ya. Misalkan memakan antibiotik, ya, amoksisilin seperti itu, ya, dimakan, kemudian akan ini kita cerna, ya, masuk ke saluran cerna ke usus halus. Nah, kemudian setelah di usus halus, ya, dia akan diserap melalui kapiler di usus, kemudian masuk ke vena porta, ya. Nah, masuk ke dalam hepar. Nah, di dalam hepar, sel-sel hepatosit itu dia akan
melakukan proses metabolisme, ya. Jadi dia akan menambahkan beberapa zat ya ke dalam obat tersebut, nah, sehingga dia menjadi bahan aktif, ya. Nah, tapi ada juga obat-obat yang dia aktif secara yang aktif itu adalah obat yang belum dimetabolisme, ya. Setelah dia di metabolisme di hati, obat ini akan berkurang keaktifannya, efeknya akan berkurang. Ya, contohnya adalah isosorbit dinitrat. Ya, jadi kalian ingat itu adalah obat vasodilator yang kita berikan pada pasien angina pectoris. Ya, nah itu pemberiannya bukan per oral, tetapi dia di bawah lidah. Ya, diberikan di bawah lidah. Karena kalau diberikan per oral, dia akan diserap melalui usus halus, ya, kemudian akan masuk ke hepar melalui vena porta. Nah, di hepar dia akan mengalami metabolisme pertama, ya, atau first pass metabolism effect, ya. Nah, apabila obat-obat seperti isosorbit dinitrat ini diberikan per oral, maka dia akan dimetabolisme duluan di hepar, ya. Nah, kemudian baru metabolitnya itu yang akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk obat seperti isosorbit dinitrat ini dia bukan prodrug, ya. Jadi dia obatnya itu yang aktif malah yang belum dimetabolisme di hati. Itulah sebabnya diberikan sublingual, ya. Jadi dia akan masuk ke vena-vena, ya, melalui kapiler masuk ke vena-vena di bawah lidah, kemudian langsung masuk ke vena jugularis, ya, ke leher, kemudian langsung akan diedarkan ke vena cava superior. Dari vena cava superior, dia akan masuk dulu ke ini, ya, ke jantung. Nah, dia akan langsung bekerja di arteri koronaria, ya, nantinya, ya. Nah, jadi ini kebalikan. Ada yang sifatnya prodrug, ya, ada yang tidak, ya. Nah, kemudian begitu juga zat karsinogen atau mutagen, ya. Jadi zat karsinogen ini ada yang dia belum bersifat karsinogenik waktu kita telan, ya. Nah, tetapi apabila sudah melewati hepar setelah dimetabolisme, zat itu akan menjadi karsinogenik yang aktif, ya. Atau mutagen juga bisa seperti itu. Jadi dia kalau belum di metabolisme di hati belum bersifat mutagen, tapi setelah di metabolisme di hati, metabolitnya ini yang baru bersifat mutagen. Ada juga seperti itu, ya. Nah, ini adalah reaksi ini, ya, reaksi metabolisme xenobiotik. Ya. Jadi ini biasanya obat-obat atau bahan-bahan xenobiotik itu yang diserap oleh tubuh kita itu dia sifatnya lipofilik. Jadi larut lemak. Jadi akan lebih mudah untuk diserap dan sulit untuk dikeluarkan, ya. Kalau benda-bendanya itu lipofilik sifatnya, dia akan mudah masuk ke saluran cerna, dia akan langsung berdifusi saja dari ini, ya, dari lumen usus masuk ke epitel usus secara difusi saja karena dia lipofilik. Nah, kalau sudah lipofilik ini dia sulit untuk dikeluarkan oleh tubuh kita karena yang paling mudah dikeluarkan itu adalah yang larut air, ya, akan dikeluarkan melalui ginjal. Kalau dia lipofilik itu sulit untuk dikeluarkan. Nah, makanya hepar atau hati, nah, dia akan melakukan tugasnya sebagai detoksifikasi, ya. Nah, dia akan melakukan 2 kali proses metabolisme yang ada dibagi menjadi 2 fase, ya. Fase yang pertama dan fase yang kedua. Nah, pada fase yang pertama, ya, dilakukan proses hidrolisis atau reduksi, ya. Bisa juga proses oksidasi. Nah, kalau hidrolisis ini dia akan ditambahkan air sehingga dia akan menjadi ini, ya, akan ditambahkan air sehingga obatnya itu dia akan terpotong atau terpecah, ya. Nah, atau direduksi melalui reaksi reduksi. Nah, kalau ini ada juga yang disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, kalau hidrolisis, ya, ini zat ininya R, zat xenobiotiknya, dia akan ditambahkan 1 molekul hidroksil. Nah, ini disebut dengan reaksi hidrolisis atau reaksi reduksi. Nah, sehingga dia akan menjadi ROH, ya. Nah, kemudian
bisa juga RSH dan RNH3 ya. Nah, ini adalah nukleofil ya. Nah, jadi dia bersifat nukleofil ya kalau dia mengalami reaksi hidrolisis atau reaksi reduksi. Nah, tetapi apabila mengalami reaksi oksidasi, dia akan menjadi senyawa yang bersifat elektrofil ya, elektrofil. Jadi ditambahkan ini ya ini oksigen ya, sehingga dia akan menjadi ikatan keton ya, ikatan keton ini elektrofil. Nah, kalau zat-zat yang elektrofil yang mengalami reaksi fase satunya itu oksidasi, nah dia akan dilanjutkan dengan fase 2, yaitu dengan melalui proses konjugasi dengan glutation ya. Nah, jadi nanti glutation ini fungsinya adalah dia mendonorkan satu elektronnya ya kepada zat-zat elektrofil karena dia cenderung menarik elektron ini. Nah, ini radikal bebas yang namanya. Radikal bebas itu ya, elektrofil. Dia suka untuk menarik elektron. Nah, glutation ini adalah 3 peptida ya, 3 asam amino yang dia mempunyai kemampuan untuk mendonorkan elektronnya. Nah, jadi yang elektrofil ini ya, senyawa-senyawa elektrofil dia akan didonorkan, akan menerima satu molekul elektron dari glutation ya. Nah, sehingga dia akan menjadi zat yang hidrofilik, yang lebih larut air. Ya. Tapi bukan cuma satu, bisa banyak juga ya. Jadi intinya zat-zat elektrofil ini akan mendapatkan elektron dari glutation sehingga dia akan menjadi suatu senyawa yang dia hidrofil ya, yang dia menjadi larut dengan air. Nah, kalau sudah hidrofil ini maka dia mudah dikeluarkan oleh tubuh kita melalui ginjal. Ya. Nah, tapi kalau yang zat-zat xenobiotik yang dia dilakukan fase pertamanya itu, reaksi fase pertamanya adalah hidrolisis atau reduksi, ya. Ini akan menjadi zat-zat yang disebut dengan nukleofil, ya. Nah, nukleofil ini dia tidak menggunakan glutation untuk reaksi fase 2-nya, ya, tetapi bisa menggunakan donor elektron dari sulfat ya atau asetilasi atau glukoronidasi ya. Nah, jadi ini agen-agennya untuk reaksi nukleofil. Dia menyukai ini ya, dia masih bersifat radikal ya, belum. Jadi dia bersifat belum larut ya, masih dia lipofilik sebagian. Nah, dengan reaksi sulfasiasi ini ya ditambahkan sulfat atau asetilasi ditambahkan asetil atau glukoronidasi ditambahkan glukoronat ya, asam glukoronat. Nah, dia akan menjadi senyawa yang hidrofil. Ya, nah hidrofil ini kalau dia sudah bersifat hidrofil, ini akan larut sama air dia dan lebih mudah dikeluarkan melalui ginjal. Ya. Nah, jadi secara garis besar ini adalah reaksi xenobiotik fase pertama dan ini fase kedua. Kalau fase pertama itu ada 2 garis besar ya. Bisa reaksi oksidasi menghasilkan senyawa elektrofil kemudian akan dilanjutkan reaksi fase 2-nya dengan konjugasi dan menggunakan glutation ya. Nah, tetapi kalau yang dilakukan hidrolisis atau reduksi pada fase satunya akan menghasilkan senyawa nukleofil ya. Nah, ini untuk dia menjadi senyawa yang hidrofil memerlukan reaksi sulfaniasi ya, kemudian asetilasi atau glukoronidasi ya. Nah, ini. Nah, setelah dia menjadi molekul yang hidrofil baru dia bisa dikeluarkan melalui ginjal ya. Nah, ini contohnya obat-obatan ya, obat-obatan. Obat-obatan ini seperti ini. Sebentar. Kelihatan, Dek? Terlihat nggak? Halo? Masih slide yang belum jalan, dokter, slide-nya, dokter. Ini? Iya, dokter. Sampai sini tadi ya? Oke. Iya, dokter. Iya, dokter. Iya, betul, dokter.
Jadi ingat ya, ini ada reaksi xenobiotik ada dua fase. Fase pertama dia mengubah zat lipofilik menjadi elektrofilik atau nukleofilik. Ya. Nah, jadi ini reaksi fase 1. Dia dari sangat tidak larut, ya, sangat tidak larut yang lipofilik ini dengan air menjadi senyawa yang agak larut. Ya. Nah, kemudian senyawa yang agak larut ini harus diubah lagi menjadi senyawa yang larut air. Ya, kalau yang elektrofil dia akan dilakukan konjugasi dengan glutathione, ya, dengan menggunakan glutathione sebagai donor dari elektronnya, ya. Nah, kemudian kalau yang nukleofil dia bisa reaksi sulfaniasi atau asetilasi atau glukuronidasi, ya, menjadi senyawa yang larut air. Nah, contohnya ini obat-obatan ya, Dek ya. Obat-obatan ini misalkan ya apalah parastamol ya yang paling sering kita makan ya. Nah, obat-obatan ini bisa dia mengalami reaksi oksidasi dan bisa mengalami reaksi konjugasi ya. Oksidasi tadi adalah reaksi ini ya yang akan menghasilkan metabolit yang bersifat tadi ya elektrofil ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, jadi oksidasi ini terutama dijalankan oleh enzim sitokrom P450 ya. Dia akan mengubah zat lipofilik menjadi elektrofil. Nah, ini. Ya. Nah, jadi ini contohnya obat-obatan ya. Kemudian setelah dia menjadi ini ya, sebentar ini ya. Ini kenapa ini ya? Basah. Sebentar ya. Ulang lagi. Sepertinya oke, batas ini tadi ya. Nah, jadi reaksi xenobiotik itu ada dua reaksi pada fase 1 ya, yaitu yang disebut dengan fase oksidasi ya. Yang kedua itu adalah reaksi fase yang kedua akan mengubah bentuk metabolit itu menjadi yang lebih larut air ya. Nah, pada fase 1 ya, reaksi oksidasi ini terutama dilakukan oleh enzim sitokrom P450. Nah, kemudian kalau konjugasi ya ini dilakukan dengan menggunakan pendonor-pendonor yang lain ya, contohnya asam glukuronat ya dan lain-lain. Nah, pada fase 1 ini enzim sitokrom P450 ya, dia akan membuat senyawa xenobiotik yang dia ini ya lipofil ya menjadi elektrofil ya. Nah, elektrofil ini metabolitnya ini akan mengalami reaksi yang lebih lanjut ya. Disebut dengan reaksi konjugasi ya. Nah, kemudian metabolitnya ini setelah dia menjadi zat yang dia hidrofil, dia bisa dikeluarkan melalui ginjal ya. Nah, ada juga dia menghasilkan bahan yang kurang larut dengan air, yang stable produknya. Jadi dia tidak polar ya. Nah, ini dikeluarkan bisa juga ya melalui empedu ya. Nah, tapi kita tahu bahwa dalam metabolisme asam empedu itu dia akan diserap lagi 90%. Jadi dari 100% asam empedu yang disekresikan, 90%-nya itu akan diserap lagi oleh usus. Nah, jadi lebih lambat dia ininya ya dikeluarkannya ya.
Nah, ini. Nah, kemudian ini contohnya juga obat-obatan ya, dia akan mengalami reaksi fase 1 ya, melalui proses enzimatik ya menjadi metabolit yang teroksidasi. Ya, kemudian setelah melewati fase 1 dia akan melewati fase 2 yaitu fase detoksifikasi di mana obat tersebut akan ditambahkan berbagai macam senyawa ya seperti pertambahan elektron ya dengan menggunakan glutathione ya atau penambahan asam gugus glukuronat ya dengan asam glukuronat akan menjadi zat-zat yang dia hidrofil yang lebih larut air. Kemudian dia akan dieliminasi, akan dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal ya. Nah, begitu juga zat-zat toksik ya, zat-zat toksik dalam makanan yang kita makan. Nah, ini akan dimetabolisme oleh hati ya. Tadi ada sifatnya yang dia bersifat prodrug tadi ya. Nah, jadi obat yang kita telan itu dia belum bersifat aktif, nah, tetapi sudah dimetabolit di hati melalui reaksi oksidasi ya. Nah, dia akan menjadi obat yang aktif ya, metabolit aktif. Nah, kemudian ada juga yang menjadi racun yang aktif ya. Nah, ini adalah reaksi tadi ya, reaksi fase 1 dan fase 2 pada metabolisme senebiotik ya. Nah, jadi zat-zat yang sangat tidak larut air ya yang masuk ke dalam tubuh kita ini akan melewati reaksi fase 1 ya. Nah, yang berperan di sini adalah enzim-enzim ya yang sifatnya oksidoreduktase. Contohnya yang paling banyak itu adalah enzim sitokrom P450 ya. Kemudian ada enzim flavin monooksidase, ada alkohol dehidrogenase dan lain-lain. Nah, enzim ini tergolong dalam kelas oksidoreduktase. Jadi dia melakukan proses oksidasi ya. Kemudian ada juga kelas enzim hidrolase ya yang dia akan memutuskan ikatan dengan bantuan air. Contohnya adalah enzim esterase ya atau epoksik hidrolase dan lain-lain. Ya. Nah, ini akan membuat zat yang tadi sangat lipofilik ya tidak larut dengan air menjadi metabolit yang mempunyai fungsi ya. Misalkan obat-obatan tadi yang prodrugs tadi ya. Atau juga zat-zat karsinogen yang tadinya kita telan belum bersifat karsinogen tetapi setelah di metabolisme malah menjadi karsinogen yang aktif ya. Nah, kemudian fase kedua itu adalah fase konjugasi. Nah, jadi konjugasi ini fase ini ya penambahan kelarutan istilahnya ya. Jadi kita membuat zat-zat metabolit tadi yang sudah melewati fase 1 ditambahkan dengan berbagai macam senyawa ya. Ini dengan bantuan conjugating enzim. Jadi enzim-enzim yang melakukan konjugat ya. Itu adalah enzim contohnya UDP glucuronyl transferase atau GT ya. Kemudian sulfur transferase ya. Kemudian glutathione S transferase. Nah ya. Nah, ini akan menjadi setelah mengalami konjugasi ini akan menjadi metabolit terminal yang dia larut dengan air ya, kemudian akan dibuang oleh tubuh kita ya. Nah, ini tadi contohnya ya, enzim sitokrom P450 dia akan memberikan ininya ya, reaksi oksidasi ya, dengan bantuan NADPH dia akan melakukan reaksi oksidasi ya, menjadi metabolit aktif. Nah, kemudian metabolit aktif ini bisa menyebabkan ini ya, hepatic injury ya. Jadi bahan metabolik aktifnya ini bisa hepatotoksik. Ya, contohnya parastamol ya. Nah, jadi setelah dimetabolisme oleh hepar ya, parastamol itu akan menjadi zat yang hepatotoksik ya. Nah, ini jadi obat-obat yang menyebabkan DILI ya, drug induced liver injury ya. Ini mempunyai metabolit aktif yang dia bersifat
hepatotoksik ya. Nah, zat-zat metabolik aktif ini kemudian juga akan melakukan fase 2 konjugasi ya oleh enzim transferase. Nah, ini memerlukan beberapa konjugat seperti glukuronat, sulfat, glutathione dan metil ya. Dia akan menjadi obat konjugat. Nah, obat konjugat ini dia sudah ini ya, sudah tidak ini lagi ya. Dia sudah larut air. Nah, sehingga bisa dibuang dalam tubuh kita. Ya. Nah, obat-obat yang ini yang diberikan 3 kali sehari biasanya lebih pendek waktunya, lebih cepat di metabolismenya. Tapi ada obat-obat yang lama juga ya, yang metabolismenya cukup lama ya. Jadi antibiotik yang diberikan 1 kali sehari itu ya, itu dia lama dia di ininya, di proses ininya nih ya, proses konjugasinya. Nah, tadi fase 1 ya, fase 1 itu adalah reaksi, terutama reaksi oksidasi ya. Ini memerlukan enzim-enzim sitokrom P450 ya. Ini juga disebut reaksi hidroksilasi ya. Nah, ini enzim ini P450 ini banyak sekali dalam tubuh kita jenisnya ya. Jadi ada berbagai jenis enzim-enzim sitokrom P450 yang dia ini ya, banyak sekali jenis enzim-enzimnya, banyak sekali gen-gennya yang menghasilkan enzim ini ya. Nah, adanya mutasi pada enzim sitokrom P450 ini itu menyebabkan variasi pada ini ya, efektivitas obat ya. Jadi ada orang ya, misalkan dia makan obat paracetamol ya, dia nggak cukup dosisnya ya, 500 mg. Nah, dia tidak menimbulkan efek. Nah, tetapi dia butuh dosis yang lebih besar ya. Nah, itu karena ada variasi pada enzim sitokrom P450. Atau ada orang yang mudah sekali dia keracunan obat ya. Nah, karena ini juga ya, karena kelainan enzimnya ini. Jadi dengan dosis yang normal dia sudah berlebih dosis untuk dia ya. Jadi sifat obat itu sangat individual sebenarnya. Nah, kemudian enzim-enzim ini dia mengkatalis berbagai reaksi, misalkan deaminasi, desulfurisasi, jadi dikurangin ini ya, gugus aminnya diputus ya oleh enzim ini, gugus sulfatnya, sulfurnya diputus ya. Kemudian melakukan reaksi peroksigenasi dan reduksi ya. Nah, kemudian pada fase ini menyebabkan bahan xenobiotik tadi menjadi lebih aktif ya. Nah, jadi reaksi ini umumnya pada prodrugs tadi. Jadi setelah mengalami reaksi hidroksilasi, prodrug tersebut dia akan menjadi metabolit yang aktif ya. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan fase 2, yaitu metabolit yang terhidroksilasi akan terkonjugasi. Setelah dilakukan reaksi hidroksilasi, dia akan dikonjugasikan dengan berbagai senyawa hidrofilik ya, yang dia akan larut ya, membuat dia menjadi larut air. Jadi tambahkan senyawa hidrofil. Nah, senyawa hidrofilnya itu bisa berupa asam glukuronat ya, sulfat, asetat atau glutathione ya. Kalau glutathione tadi dia akan mendonorkan elektronnya ya. Nah, kalau asam glukuronat, sulfat dan asetat dia akan menambahkan gugus hidrofilnya ya. Nah, operasi gabungan dari 2 fase ini, fase 1 ya, reaksi hidroksilasi, fase 2 reaksi konjugasi, ini akan mengubah senyawa yang dia sangat tidak larut ya, atau disebut dengan hidrofilik ya, lipofilik, dia akan menjadi senyawa yang hidrofil, yang larut dalam air, sehingga bisa disekresikan melalui urin terutama ya, atau bisa juga diekskresikan melalui empedu, tetapi dia agak lebih lambat kalau empedu ya. Nah, ini kemudian ya yang kita pahami tadi ya. Jadi xenobiotik itu bisa berupa obat-obatan, paracetamol, isoniazid, cisplatin. Cisplatin ini obat anti kanker ya,
protein, ya. Kemudian non obat-obatan seperti alkohol, steren, ya, vinil, klorida, CCl4. Nah, ini adalah benda-benda yang mungkin bisa termakan oleh manusia atau masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, senyawa-senyawa ini dia akan mengalami reaksi oksidasi atau reaksi reduksi, ya, yang di mana yang bekerja ini adalah enzim sitokrom P450 atau disebut dengan enzim monooksigenase. Nah, xenobiotik ini akan menjadi metabolit intermediat, ya, metabolit intermediat. Ya, misalkan benzoquinon, imin atau radikal bebas. Nah, kalau radikal bebas tadi dia ditanggulangi oleh glutation, ya, melalui fase konjugasi. Nah, glutation akan menambahkan ininya, ya, elektronnya ke radikal bebas, ya, atau dia bisa ditambahkan tadi senyawa-senyawa hidrofil tadi, ya, seperti asam glukuronat, ya, atau sulfat, ya, atau yang lainnya. Nah, dia akan menjadi metabolit kedua, ya, jadi bahan-bahan yang dia akan menjadi larut air, ya, atau hidrofilik. Nah, bahan larut air ini dia bisa ikut aliran darah, melewati ginjal, kemudian akan dikeluarkan, ya. Nah, kemudian kalau yang dia terikat protein itu yang kurang larut, ya, dia masih kurang larut juga setelah dilakukan fase konjugasi, maka dia bisa dikeluarkan melalui empedu, ya, tapi pengeluarannya lebih lambat dibandingkan dengan melalui ginjal, ya. Nah, ini yang kita pahami, ya. Nah, tadi enzim sitokrom P450 ini banyak sekali, ada 57 gen yang mengkode enzim ini, ya. Nah, ini dinamakan P450 karena awalnya ditemukan dan dicatat pada preparasi mikrosom, ya, setelah tereduksi kimia dan memiliki puncak penyerapan pada 450 nanometer. Nah, jadi ini dinamakan enzim P450 karena enzim ini dia memiliki puncak penyerapan pada pengukuran di spektrofotometer pada panjang gelombang 450 nanometer, ya. Makanya dikatakan enzim sitokrom P450. Nah, jadi tahu ceritanya kalian ini, ya. Jadi dinamakan P450 karena enzim ini atau protein ini paling tinggi menyerap ini serapannya absorbansinya pada spektrofotometer itu di panjang gelombang 450 nanometer. Ya. Nah, lebih dari setengah obat-obatan itu biasanya dimetabolisme oleh enzim ini, sitokrom P450. Enzim ini juga selain obat-obatan juga hormon steroid, karsinogen dan polutan, ya. Nah, ini juga akan di metabolisme oleh enzim sitokrom P450. Nah, jadi ini sangat penting secara fisiologis, ya, enzim ini, misalkan untuk sintesis hormon steroid, ya, kemudian konversi vitamin D menjadi metabolit aktif, ya, kalsitriol, ini menggunakan enzim P450. Nah, jadi vitamin D itu, ya, yang dihasilkan dari kulit kita, ya, atau kita makan dari makanan kita, karena vitamin D ini larut dengan lemak. Nah, dia belum menjadi metabolit aktif sebelum dimetabolisme di hepar oleh enzim P450. Setelah dia mengalami reaksi hidroksilasi tadi, ya, oleh enzim P450, baru dia akan menjadi metabolit aktif. Nah, enzim sitokrom P450 ini umumnya terletak di retikulum endoplasma, terutama di hepatosit, ya. Jadi hepar itu sangat penting, ya, itu organ vital bagi tubuh kita. Nah, kemudian banyak sitokrom P450 ini tidak dapat diinduksi, ya. Nah, ini reaksinya. Nah, jadi reaksi tadi obat-obatan yang dia ini lipofilik tadi akan ditambahkan oksigen, ya. Nah, reaksi oksidasi, ya, ditambahkan dengan oksigen. Kemudian ditambahkan NADPH, ditambah ion hidrogen. Nah, menjadi metabolit yang aktif, ya. Dia ditambahkan ini gugus hidroksil di sini menjadi air dan NADP, ya.
Nah, jadi inilah hasilnya adalah produk yang terhidroksilasi. Nah, jadi dia ini setengah larut ya, masih perlu ditambahkan pelarut-pelarut lain ya, ditambahkan gugus hidroksil lain agar dia lebih larut lagi ya. Nah, ini cara kerjanya enzim sitokrom P450 ya, dia berikatan dengan besi ya. Kemudian dia akan enzim ini akan mengolah substratnya berupa bahan-bahan xenobiotik tadi ya. Nah, kemudian dia akan ini ya, ketambahan 1 elektron ya. Nah, kemudian dia akan ini ya, akan menambahkan gugus hidroksilnya kepada ini ya tadi ya, kepada zat lipofiliknya tadi ya. Nah, kemudian setelah reaksi hidroksilasi ya, reaksi oksidasi di fase 1 akan dihasilkan metabolit yang dia lebih larut ya, tetapi belum terlalu larut ya, dia zat metabolit yang aktifnya. Nah, kemudian reaksi yang fase kedua ini bisa bersifat konjugasi ya, yaitu ditambahkan konjugat-konjugat yang dia bersifat hidrofil ya, seperti donornya berupa glukuronat ya, kemudian sulfat aktif atau glutation ya. Nah, ini akan mendonorkan gugus hidroksilnya ya. Nah, yang pertama adalah reaksi glukoronidasi. Nah, ini reaksi konjugasi yang paling sering. Jadi paling sering ini adalah reaksi ini glukoronidasi ya. Nah, ini akan dikatalis oleh enzim glukoronosil transferase ya, yang ada di retikulum endoplasma dan sitosol. Nah, molekul-molekul yang dia bersifat karsinogenik seperti 2-asetil aminofluoren ya, anilin, asam benzoat ya, ini meprobomat, ini obat penenang, fenol dan lain-lain akan diekskresikan sebagai glukoronida ya. Jadi glukoronida ini adalah ini ya, senyawa yang dia larut air. Nah, glukoronida dapat melekat pada kelompok oksigen, nitrogen, sulfur pada suatu substrat ya. Nah, jadi ini yang paling sering glukoronidasi. Kemudian ini glutation, ini adalah 3 asam amino yang dia tersusun ya, membentuk suatu tripeptida. Nah, ini dia fungsinya adalah mendonorkan elektronnya untuk senyawa-senyawa yang elektrofilik ya. Nah, senyawa elektrofilik ini ya disebut juga sebagai radikal bebas ya. Nah, senyawa ini ya, jadi ini senyawa yang dia memiliki radikal bebas ya. Nah, dia akan didonorkan elektronnya satu oleh glutation ya, sehingga dia akan berikatan dengan glutation ya. Nah, hasil reaksi ini adalah glutation S konjugat ya. Nah, glutation S konjugat ini dia akan larut dengan air, larut dalam air sehingga bisa dikeluarkan melalui urin. Atau dia akan menjadi senyawa yang agak larut air, jadi tidak terlalu larut ya, dia dikeluarkan melalui empedu. Nah, enzim-enzim ini glutation S transferase ini ya, dia membantu sekali ya. Jadi kalau ada karsinogen yang dia membahayakan tubuh kita ya, nah karsinogen ini kalau dia tidak segera dibuang, tidak segera dikeluarkan dari tubuh, nah dia bisa memicu timbulnya kanker ya. Nah, jadi ini enzim glutation S transferase ini dia akan mengikat karsinogen. Nah, sehingga karsinogen ini tidak bisa berikatan dengan DNA. Nah, kalau karsinogen dia berikatan dengan DNA, itu dapat menyebabkan mutasi pada DNA, ya, mutasi pada gen, ya. Nah, itu dapat menyebabkan terjadinya reaksi timbulnya karsinogen, ya, timbulnya sel kanker.
Nah, ini adalah gambar ya yang dimana apabila xenobiotik itu misalkan karsinogen, yang paling gampang karsinogen ini adalah tar ya. Itu yang di dalam asap rokok itu mengandung tar. Nah, tar ini adalah karsinogen yang sangat poten ya, dapat menimbulkan kanker paru ya, kanker payudara, bisa menyebabkan timbulnya kanker. Nah, karsinogen ini ya dia akan dimetabolisme oleh hati ya. Nah, kalau dia menjadi elektrofilik atau menjadi ini tadi ya, ada dua kemungkinan. Ada elektrofilik, dia akan ditawarkan atau dijinakkan oleh glutathione ya, dengan mendonorkan satu elektronin ya. Nah, kalau dia tidak dijinakkan, ini metabolit yang bersifat karsinogen aktif ini, dia bisa berikatan dengan DNA ya. Dia bisa berikatan dengan membran sel. Dia bisa merusak mitokondria kalau berikatan dengan mitokondria. Nah, ada dua kemungkinan kalau sel normal ini dia terpapar dengan zat-zat karsinogenik. Yang pertama, selnya bisa rusak atau hancur ya, menyebabkan nekrosis ya. Atau selnya itu malah berkembang menjadi sel yang berkembang biak tidak terkontrol, disebut dengan sel kanker. Nah, xenobiotik ini dia dapat bersifat toksik ya, contohnya asap rokok ini sangat toksik ini ya. Nah, jadi ini kalian harus mengkampanyekan ini kita menjauhi rokok dan menjauhi perokoknya, membenci perilakunya ya. Karena ikatan kovalen, jadi zat-zat yang bersifat toksik itu tadi karsinogenik ya, zat-zat yang bersifat toksik bagi sel ini mampu berikatan kovalen karena dia mempunyai kekurangan elektron tadi ya. Nah, dia mampu berikatan kovalen dengan molekul-molekul seperti DNA, RNA dan protein. Nah, ini akan menyebabkan sel itu menjadi cedera, rusak selnya ya. Nah, jadi kalau dia berikatan dengan membran selnya rusak. Kalau dia berikatan dengan mitokondria, ya mitokondrianya rusak. Kalau dia berikatan dengan DNA, ya yang mengkode suatu protein atau disebut dengan gen, gennya itu bisa mengalami mutasi. Nah, ini bisa menyebabkan sel itu rusak, ya. Kalau dia sangat parah kerusakannya itu bisa menyebabkan kematian sel. Selnya bisa mengalami nekrosis, ya. Nah, kemudian kadang juga terjadi kerusakan pada DNA. Nah, jadi dia mengikat pada basa nitrogennya, ya. Nah, pada saat basa nitrogennya berubah, kadang bisa diperbaiki ya dengan mekanisme DNA repair ya. Nah, kemudian ada juga yang ini ya, sumber ADP ribosa. Jadi ADP ribosa ini ada sumbernya adalah NAD ya, yang sebagai respon akibat kerusakan DNA yang parah menyebabkan NAD yang cukup besar. Ya, nah jadi kerusakan yang cukup parah pada suatu sel itu ya dapat menurunkan kadar NAD ya. NAD itu diperlukan padahal ya dia untuk mentransfer protein yang pengikat DNA ya. Nah, kalau NAD-nya itu mengalami deplesi atau penurunan ya, maka ini akan menyebabkan penurunan besar pembentukan ATP ya. Jadi terganggu mitokondrianya ya. Nah, kalau ATP itu pembentukannya berkurang, sel akan mengalami kekurangan energi. Ya, kekurangan energi akhirnya selnya itu tidak bisa menjalankan fungsinya. Ya, fungsi mempertahankan gradien ya. Fungsi untuk ini ya. Membentuk energi nggak bisa. Nah, jadi ini akan menyebabkan kematian sel. Nah, jadi ini xenobiotik tadi ya, dia dapat menghasilkan efek toksik yang dapat menyebabkan kematian sel. Nah, xenobiotik juga dapat menghasilkan efek imunologis. Nah, jadi metabolit yang dia berikatan dengan protein ya,
Nah, itu menyebabkan tubuh kita itu tidak mengenali protein tersebut. Ya, akibatnya dia disebut dengan hapten. Ya, nah jadi misalkan tadi ya ada zat karsinogenik tadi, contohnya tar tadi ya. Nah, dia akan berikatan dengan protein-protein di membran sel. Nah, protein yang sudah berikatan dengan metabolit ini dia tidak lagi dikenali sebagai protein yang normal tubuh kita, ya, tetapi dianggap sebagai protein asing atau yang disebut dengan hapten. Nah, dia apabila dikenali oleh sel imunokompeten, maka dia akan dikenali sebagai non self ya, jadi bukan bagian dari tubuh kita. Nah, jadi dia akan merangsang terbentuknya antibodi. Nah, kalau sudah antibodi terhadap protein tersebut terbentuk, ya, maka antibodi ini akan bereaksi dengan protein tersebut, ya, sehingga akan memicu proses autoimun, ya. Jadi antibodinya akan mengikat protein hapten, ya. Jadi protein hapten itu tadinya dia protein normal, tetapi dia sudah dirusak oleh zat-zat metabolik yang karsinogenik tadi, ya. Jadi dia sudah tidak dikenali lagi oleh sel imunokompeten. Akibatnya akan membentuk antibodi tubuh kita ya terhadap protein hapten tersebut. Nah, protein yang sudah dikenali sebagai musuh itu ya, dia akan dia berusaha dihancurkan. Ya, ini akan terjadi proses yang disebut dengan autoimun ya. Nah, kemudian tadi selain bersifat sitotoksik, bisa bersifat ini ya imunologis. Nah, xenobiotik juga bisa menghasilkan berbagai kanker ya. Nah, contohnya benzopiren ya. Benzopiren ini dia akan dimetabolisme oleh sitokrom P450 ya, kemudian menjadi zat karsinogenik. Nah, jadi benzopirennya itu sebenarnya dia kalau dia tidak dimetabolisme oleh sitokrom P450 dia tidak aktif ya, bukan karsinogen yang langsung dia. Nah, tapi setelah dimetabolisme di hati ya, jadi asap rokok itu masuk ke dalam tubuh kita ya, kemudian akan bercampur dengan darah kita asapnya itu ya, zat-zat yang terlarut dari asap rokoknya itu, kemudian dimetabolisme di hepar ya, contohnya benzopiren ya, benzoapiren. Nah, ini akan menjadi zat karsinogenik yang dia dapat mengganggu tadi ya, mengganggu protein, mengganggu DNA ya. Nah, kemudian dia akan menyebabkan terjadinya kerusakan ya pada DNA ya. Nah, aktivitas enzim metabolisme xenobiotik ini terdapat di dalam retikulum endoplasma hati ya. Sehingga dia menentukan yang ini disebut karsinogenik atau didetoksifikasi ya. Nah, kemudian ada yang namanya epoksit ya. Jadi epoksit ini adalah produk dari sitokrom P450 ya. Ada beberapa prokarsinogen adalah epoksit. Nah, jadi epoksit ini sangat reaktif ya. Jadi beberapa zat yang dia terhirup atau tertelan oleh kita yang dia bersifat karsinogenik, dia akan diubah oleh enzim P450 menjadi epoksit. Nah, epoksit ini sangat reaktif, sangat karsinogenik dia ini, ya. Nah, jadi enzim epoksida hidrosilase dia akan mengkonjugasi epoksit ini, ya. Dia akan mengkatalis hidrolisis epoksida menjadi dehidrodiol. Nah, dehidrodiol ini dia tidak aktif, ya. Dia mudah untuk dikeluarkan oleh tubuh dan dia tidak bersifat mutagen lagi, ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan adik-adik tentang metabolisme xenobiotik ya. Jadi intinya tubuh kita ini sering kemasukan zat-zat yang berbahaya ya. Nah, kemudian hepar ini sangat penting fungsinya ya. Dia akan mengubah zat-zat yang sangat hidrofilik lipofilik yang tidak larut ya seperti obat atau non alkohol melalui reaksi oksidasi ya oleh enzim sitokrom P450 atau reaksi reduksi ya. Nah, reaksi fase 1 ini akan menghasilkan metabolit intermedia ya
Nah, metabolit intermedia ini terkadang dia inilah yang mempunyai efek atau yang bersifat aktif, ya. Contohnya tadi kan benzopiren, ya. Nah, ini dia bersifat aktif dan ini harus segera dikonjugasi melalui fase 2, ya. Nah, konjugatnya tadi bisa berupa glukuronat, ya. Nah, kemudian sulfat, ya. Kemudian glutathione, ya. Nah, kemudian dia akan menjadi bahan yang larut air atau terikat protein. Nah, ini bisa dikeluarkan dengan mudah melalui ginjal. Kalau dia masih kurang larut, ya bisa dikeluarkan melalui empedu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Izin dokter bertanya dok. Silakan, Devita. Iya dok, dengan Devita dok. Izin bertanya dok, untuk setiap senyawa xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh itu melalui fase satunya itu selalu salah satu saja dari hidroksilasi atau bisa dua-duanya dok, bisa hidroksilasi dan atau hidrolisis atau reduksi dok. Ya, terima kasih Devita, pertanyaan bagus sekali ya. Nah, jadi macam-macam zat kimia atau senyawa yang kita makan ya, secara tidak sengaja atau sengaja yang tergolong dengan xenobiotik itu, nah dia tergantung dengan sifatnya, ya. Apakah senyawanya itu lebih mudah dilakukan reaksi oksidasi atau reaksi yang reduksi atau hidrolisis, ya. Kalau dia oksidasi, ya lebih mudah dilakukan oksidasi. Ini dia akan menjadi senyawa-senyawa yang elektrofil, ya. Nanti dia akan ditangani oleh glutathione untuk menjadi senyawa-senyawa yang mudah larut air. Nah, tetapi kalau dia lebih mudah untuk dilakukan reaksi hidrolisis atau reduksi, dia akan menjadi senyawa yang nukleofil. Ya, fase satunya lewat, dia akan menjadi senyawa nukleofil. Nanti dia akan dilakukan reaksi konjugasi, tapi dengan menggunakan sulfat, asetilase atau glukuronidasi. Jadi tergantung dengan struktur kimianya, ya, tergantung dengan struktur kimianya, ya, mana yang lebih mudah untuk dilakukan reaksi apa, bisa reaksi oksidasi atau reaksi hidrolisis dan reduksi. Nah, begitu Devita ya. Baik dokter, terima kasih dok. Kalau oksidasi pakai sitokrom P450 tadi ya, nama enzimnya ya. Ada lagi yang mau tanya, Dek? Ingin bertanya, dokter? Ya, silakan. Pratiwi ya? Iya, dokter. Ya, silakan. Ini terkait enzim sitokrom P450 yang mengoksidasi tadi hubungannya dengan paracetamol, dokter. Tadi disampaikan dokter bahwa paracetamol itu bersifat DILI, type induced liver injury. Kemudian dosis seberapa seseorang bisa menyebabkan paracetamol itu menyebabkan DILI, dan hubungannya dengan orang-orang yang dengan gangguan hepar, misalnya dia memiliki hepatitis B dan lain-lain, itu kan memang kontraindikasi pemberian paracetamol, dokter. Iya. Nah, itu hubungannya dengan enzim yang ada pada kacang-kacangan ya, dokter, kalau nggak salah saya baca. Itu juga menyebabkan mempengaruhi enzim sitokrom P40 itu bagaimana, dokter? Ya. Oke, ya. Jadi pertanyaan pertama tadi, dosis toksik paracetamol kalau pada tikus ya, itu dosis 300 mg per kilogram berat badan. Itu dosis toksik yang ini ya. Yang sekali ini akut ya. Nah, tapi umumnya paracetamol itu bisa dikonsumsi sampai 2000 mg per hari bagi manusia, bagi orang dewasa. Ya, lebih dari situ ya itu tidak dianjurkan karena paracetamol ini akan dimetabolisme oleh hati, ya, dia akan menjadi metabolit aktif yang sifatnya bisa mencederai hati. Ya, jadi ya kalau kita makan obat paracetamol paling 3 kali 650 ya. Jadi 2000 sampai dengan 2500 mg lah dosis ininya.
Kalau lebih dari situ sudah tidak dianjurkan lagi karena dia bisa menyebabkan kerusakan hepar ya. Jadi zat-zat yang di metabolisme itu akan menyebabkan kerusakan hepar ya. Dia akan menjadi radikal bebas. Dia akan merusak hepar, akibatnya terjadi nekrosis pada heparnya ya, ada ininya apa? Hepatosit yang pecah ya, mati ya. Nah, itu akan menyebabkan hepatic injury ya. Begitu juga obat-obat TB, OAT ya. Ada yang sifatnya ini dia hepatic injury ya. Ada juga dia. Apa itu nama obatnya? Obat TB itu. Yang dia menyebabkan ini cedera hati. Rifampicin apa? Pyrazinamid. Pyrazinamid ya. Itu juga ada itu. Jadi kalau ada orang TB ya, dia makan obat TB kuning badannya. Nah, itu dihentikan obat itu, diganti yang lain karena dia merusak heparnya ya. Nah, yang kedua tadi enzim P450 ini ya, kadang dia mengalami polimorfisme pada gennya ya. Jadi ada enzim P450 ini yang kurang aktif ya. Nah, kalau kurang aktif tadi berarti dia memetabolisme obatnya kurang optimal. Akibatnya dosis 500 ya, misalkan kita makan paracetamol 500 ya. Nah, pada individu yang dia mengalami inaktivasi dari enzim P450, dia metabolisme lebih lambat. Nah, akibatnya dia dosis 500 dia nggak bisa menimbulkan efek. Jadi demamnya nggak turun ya. Kemudian sakit kepalanya berkurang. Nah, dia mungkin perlu dosis yang lebih besar. 650 atau 750 satu tablet setengah gitu. Itu pada individu yang mengalami variasi atau polimorfisme pada enzim sitokrom P450-nya. Jadi dia butuh dosis yang lebih besar. Ya. Nah, ada juga variasi tersebut yang malah sebaliknya. Dia enzim P450-nya sangat aktif. Ya, jadi karena dia mengalami mutasi, dia lebih kuat kerjanya. Jadi dengan dosis 500 paracetamol, dia di metabolisme oleh enzim P450 menghasilkan prodrug yang lebih lebih banyak. Ya, jadi dengan dosis 250 saja sebenarnya dia sudah punya efek. Nah, kalau dia dikasih dosis 500 pada orang yang mengalami mutasi pada enzim P450-nya, enzim P450-nya lebih aktif, dosis 500 itu udah toksik untuk dia. Ya, karena dia metabolismenya sangat cepat. Nah, itu makanya dosis obat itu ada yang orang itu dosisnya harus digedein ya. Ada dosisnya yang harus dikurangin. Nah, jadi itu tergantung dengan genetik seseorang ya. Ada enzim P450 yang mutasi, dia aktivitasnya menjadi lebih sedikit ya. Ada yang bermutasi, aktivitasnya menjadi lebih besar. Begitu berarti. Bagaimana Pratiwi? Ya, Pratiwinya mungkin lagi ini. Sepertinya hilang sinyal, dokter. Hilang sinyal, dokter. Ada lagi pertanyaan, Aderi? Izin saya nanya, dokter. Silakan. Maaf, dokter, tolong yang terakhir tadi, dokter. Slide terakhir. Ini. Satu lagi kayaknya, dok. Ini. Nah, ya, dok. Ini. Iya, dokter. Yang itu ada, bukan dok, yang ada zat karsinogenik tadi, dok. Ini. Ini. Yang mana, Rianda? Tadi, dok, kalau nggak salah saya baca tadi ada produk akhirnya itu zat karsinogenik ya, dok ya? Iya. Gimana? Yang mau saya tanya itu zat karsinogenik itu produk akhir, produk sisa atau efek samping, dokter?
Oke, jadi zat karsinogenik tadi adalah yang sudah mengalami reaksi fase 1 di sini, ya, yang mengalami reaksi fase 1. Contohnya itu tadi, ya, apa namanya, benzopiren, ya. Benzopiren itu dia setelah mengalami reaksi fase 1 oleh enzim sitokrom P450, dia malah menjadi ini apa namanya, zat karsinogenik yang aktif. Nah, sebelum dia mengalami reaksi oksidasi, dia tidak bersifat karsinogenik, ya. Nah, jadi dia masih dalam bentuk utuh, ya. Nah, sama seperti prodrug. Prodrug itu kalau misalkan paracetamol, ya, sebelum dimetabolisme di hati dia tidak aktif. Nah, tetapi metabolitnya itu setelah dia dilakukan reaksi oksidasi dipotong sedikit, ya. Nah, baru apa namanya, struktur kimianya, nah baru dia menjadi prodrug, jadi obatnya yang aktif, gitu. Nah, ada juga obat yang malah sebaliknya, kalau sudah di metabolisme malah dia nggak aktif. Contohnya tadi yang isosorbit dinitrat, ya, dia yang aktifnya itu malah yang belum di metabolisme oleh hati. Nah, ya, jadi ini yang nah, ini yang menghasilkan zat kanker, ya. Ini contohnya benzopiren ini, ya. Nah, jadi dia benzopiren ini perlu untuk agar dia menjadi zat karsinogenik, dia diaktifasi dulu oleh enzim sitokrom P450 di dalam retikulum endoplasma, ya. Jadi disebut dengan karsinogenik yang tidak langsung. Nah, benzopiren ini juga ada di dalam asap rokok misalkan, ya. Jadi asap rokoknya itu akan nyampur dulu, ya, masuk ke paru-paru kita asap rokoknya, kemudian ikut aliran darah ke hepar, ya. Nah, kemudian dia akan dimetabolisme. Baru setelah itu metabolitnya itu yang dia bersifat karsinogenik. Nah, begitu juga yang radikal bebas, ya. Nah, yang radikal bebas itu contohnya paracetamol tadi yang gampang, ya. Paracetamol ini setelah dia dioksidasi, ya, oleh enzim sitokrom P450 menjadi metabolit yang aktif dan dia bersifat radikal bebas. Ya, makanya dia perlu dilakukan proses konjugasi tadi oleh glutathione. Ya. Nah, karena radikal bebas itu dia bisa menarik berbagai macam protein, ya, DNA, sehingga akan merusak sel, yang akan menyebabkan hepatic injury tadi. Ya. Nah, begitu Arianda. Ya dokter, terima kasih dokter. Ada lagi pertanyaan yang lain? Dokter, Ya, dokter. Tadi terkait glutathione dokter. Itu ya. apakah sama dengan glutathione yang sering kali orang-orang dipakai untuk suntik pemutih itu dokter? Nah, iya, benar sama. Jadi glutathione itu dia itu kan ini merupakan senyawa 3 peptida itu, ya, 3 asam amino, ya. Nah, glutathione itu nggak bisa kita makan melalui oral. Kalau melalui oral, ya, dia akan dipecah. Nah, dia akan diserap dalam bentuk mono asam amino di dalam usus halus, ya, atau 2 atau 3. Jadi glutathione ini juga bisa diserap oleh tubuh kita, ya. Jadi dari saluran cerna. Tetapi setelah masuk ke dalam sel-sel usus, ya, sel-sel epitel usus, yang 2 dan 3 asam amino ini juga akan dipotong lagi menjadi asam amino tunggal. Jadi yang akan dia disebarluaskan oleh kapiler darah itu dalam bentuk asam amino tunggal dia. Nah, jadi percuma kalau glutathione-nya dimakan secara oral. Makanya glutathione itu disuntik. Ya, kalau dia disuntik, ya dia tetap akan dalam bentuk 2-3 peptida. Ya. Nah, tetapi untuk dia masuk ke dalam sel, dia juga harus melewati transporternya. Ya, jadi nggak bisa itu keluar masuk sendiri. Dia akan ada transporternya di dalam sel, akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, bisa juga glutathione ini bereaksi di luar sel, ya. Nah, jadi dia akan menetralkan radikal bebas yang ada di
plasma ya, yang akan ada di plasma darah kan banyak tuh radikal bebas itu ya. Nah, itu akan dinetralkan juga langsung oleh glutathione. Jadi glutathione ini bisa bekerja di plasma darah, bisa masuk ke dalam sel, bisa juga ya, terutama dia yang di ini, yang di peredaran darah. Ya, jadi glutathione ini gila nggak bisa kita makan per oral. Kalau per oral dia dipotong-potong lagi. Di usus halus itu memang bisa diserap dalam bentuk glutathione 3 peptida, 2 peptida, tapi dia dipotong-potong lagi baru dia disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, lain hal kalau disuntik ya. Suntik dia kan dalam bentuk utuh. Begitu Gilang. Baik dokter, terima kasih. Ada lagi mau tanya? Reza? Mungkin izin bertanya dokter, Ya, silakan. terkait tentang ekspresi dari zat xenobiotik ini, apa ada faktor apa saja dok yang berpengaruh dok dalam ekspresinya? Ya, jadi kalau dia bisa dimetabolisme secara utuh ya, jadi dia benar-benar larut sama air, dia akan langsung dikeluarkan melalui ginjal. Ya. Nah, tetapi kalau dia sudah dimetabolisme ya, sudah dilakukan reaksi konjugasi, tapi masih dia tidak terlalu larut ya, maka dia akan dikeluarkan melalui empedu ya, oleh hepar. Nah, dikeluarkan melalui empedu. Nah, empedu ini dia akan bergabung dengan asam dan garam empedu ya, dia akan dikeluarkan melalui usus. Nah, tetapi pengeluarannya sangat lambat dibandingkan dengan ginjal, karena dari garam dan asam empedu ini 90% yang disekresikan itu akan direabsorpsi oleh usus besar. Jadi cuma 10% saja dari empedu itu yang akan disekresikan melalui feses. Ya, makanya dia akan lebih lambat. Jadi ada obat-obat tertentu yang dia bekerjanya sangat panjang. Contohnya dexamethasone. Nah, dexamethasone ini tergolong yang itu, ya, yang dikeluarkan melalui empedu dia. Sulit untuk membuat dexamethasone itu menjadi larut air. Ya, jadi kalau sudah makan dexamethasone ya, efeknya bisa bertahan ya berhari-hari. Gitu. Dibandingkan dengan makan vitamin C misalnya. Kalau vitamin C kan larut air. Ya, kalau kelebihan vitamin C dikeluarkan langsung di ginjalnya gitu. Kalian pernah ini enggak minum obat enggak? Nah, waktu kalian kencing itu bau obat kan ya? Nah, itulah metabolisme xenobiotik ya, yang dia larut air akan disekresikan melalui ginjal. Ya, jadi dia bau obat kencing kita itu. Saya kemarin waktu habis dari rumah sakit itu bau obat kencing saya, ya, karena banyak obat yang dimakan, yang disuntik. Karena obat itu ya nggak bisa lama-lama dalam tubuh kita ya. Kalau dia lama ya efeknya akan memanjang. Ya, jadi dia harus dikeluarkan ya. Nah, mengeluarkannya dengan metabolisme xenobiotik ada dua fase. Fase 1 oksidasi atau reduksi, ya, yang kedua adalah fase konjugasi. Ya. Reza mengerti? Iya, Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sorry kuliahnya malam ya, karena tadi banyak kesibukan, nggak sempat kuliah siang.